tuh gimana ya? Bagaimana bisa seorang guru menjadi semua itu? Bukannya tugas guru hanya mendidik muridnya saja. Nah, daripada kalian penasaran, yuk dengerin penjelasan kami berikut ini. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru membantu siswa belajar dengan cara mereka sendiri. Guru tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk menemukan jawaban melalui kegiatan aktivitas. Oleh karena itu, guru harus menyediakan alat, bahan, dan panduan untuk siswa belajar aktif. Sebagai contoh, pada pelajaran biologi, alih-alih menjelaskan proses fotosintesis dengan cara ceramah, guru bisa membagikan siswanya dengan beberapa kelompok kecil, membawa alat-alat sederhana seperti daun, lampu, dan mikroskop, lalu mereka mengobservasi proses fotosintesis itu. Nah, nanti guru bisa memberikan pertanyaan yang akan mendorong pemikiran kritis para siswanya, seperti apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya. Nah, dari situ siswa bisa mencari jawaban melalui pemikiran mereka sendiri dari hasil kegiatan proses fotosintesis tersebut tadi. Yang kedua, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru berperan untuk meningkatkan dan membangkitkan keinginan belajar siswa, lalu menggali potensi-potensi yang tersembunyi dalam siswa, dan kemudian mengenali minat dan bakat setiap siswa. Karena minat dan bakat setiap siswa pasti berbeda-beda. Jadi guru perlu strategi untuk meningkatkan atau mencari minat dan bakat dari siswa tersebut. Contohnya tuh seorang guru yang bernama Bu Rina. Bu Rina ini tahu kalau siswa-siswanya itu kurang dalam minat membaca. Jadi Bu Rina mensurvei apa minat dari setiap siswa-siswanya, lalu membuat pojok baca tentang buku-buku yang sesuai dengan minat tersebut. Setiap bulannya Bu Rina akan memberikan reward atau hadiah berupa peralatan sekolah atau lain sebagainya untuk siswanya. Jadi setelah melakukan hal tersebut, untuk kelas tersebut kemampuan atau minat dari bacanya meningkat. Nah, yang ketiga ada guru sebagai administrator. Nah, di mana guru mengatur dan mengelola semua hal yang berhubungan dengan pembelajaran siswa. Nah, di mana guru membuat rencana mengajar, menyimpan catatan nilai, membuat kehadiran dan menyimpan dan serta mengelola data yang penting lainnya. Nah, dengan administrasi yang baik dapat membantu guru membuat rencana mengajar yang lebih baik. Sebagai contoh, Bu Citra mengelola kelas dengan teratur. Nah, di awal tahun dia membuat jadwal pelajaran dalam satu semester. Nah, dia mencatat kemajuan setiap siswa dalam buku khusus. Nah, termasuk nilai, kehadiran, dan catatan perilaku. Bu Citra juga menyimpan contoh karya siswa untuk ditunjukkan saat pertemuan dengan orang tua. Nah, dengan sistem yang rapi, Bu Citra dapat dengan mudah mengetahui siswa mana yang membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya yang keempat, guru sebagai supervisor. Sebagai supervisor, guru berperan sebagai memantau dan juga melihat perkembangan atau kemajuan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, apa sih peran-perannya? Peran-perannya yang pertama tuh guru memeriksa jawaban atau pembelajaran yang telah diberikan oleh beliau. Selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada siswa, dan selanjutnya mengawasi interaksi dan juga perilaku siswa di dalam kelas. Sebagai contoh, kita ibaratkan Pak Denny yang seorang guru matematika. Beliau ketika memberikan soal matematika selalu berkeliling di antara meja-meja siswa untuk memeriksa bagaimana siswa tersebut menjawab soal tersebut dan mencatat siapa saja yang kesulitan dalam mengerjakan soal matematika tersebut. Lalu ketika selesai siswa tersebut mengerjakan soal dari beliau mengkoreksi soal tersebut dan mengidentifikasi materi mana yang belum dipahami oleh murid-murid beliau, dan mungkin akan membuat kelompok kecil-kecilan untuk para siswa yang belum mengerti atau belum paham dengan materi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, yang kelima ada guru sebagai konselor. Nah, sebagai konselor, guru membantu siswa untuk mengatasi masalah yang mengganggu proses belajar mereka. Nah, guru sebagai pendengar yang baik, memberikan nasihat dan membantu siswa menemukan solusi. Masalah tersebut bisa berkaitan dengan pelajaran, hubungan dengan teman, ataupun masalah pribadi. Nah, dengan menerapkan keterampilan mendengar yang baik, empati, dan penilaian non-judgmental, guru dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran diri mereka, keterampilan mereka dalam mengatasi masalah, dan ketahanan mental mereka. Seperti contoh,
Mereka memperhatikan Rani yang biasanya aktif menjadi pendiam dan memiliki nilai yang menurun. Mereka mengajak Rani bicara setelah dengan suasana santai. Rani akhirnya bercerita tentang masalah di rumahnya. Bu Eka mendengarkan dengan penuh perhatian dan membantu Rani mencari cara untuk tetap fokus belajar meski sedang ada masalah. Nah, yang keenam, ada guru sebagai leader. Nah, sebagai pemimpin, guru harus mengarahkan dan membimbing siswa ke arah tujuan belajar, seperti menetapkan aturan kelas, memberikan contoh yang baik, dan menciptakan suasana kelas yang positif. Nah, guru yang baik harus mendorong siswa ke arah yang lebih bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh, Pak Fauzi mengajar di kelas yang terkenal sudah diatur. Nah, di awal tahun dia mengajak siswa membuat aturan kelas bersama-sama. Dia meminta pendapat mereka bagaimana membuat proses belajar mengajar itu lebih nyaman. Nah, para siswa pun memberikan pendapat mereka dan menyepakatinya bersama. Nah, Pak Fauzi selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan berbicara dengan sopan untuk memberikan contoh. Nah, lambat laun siswa yang tadinya dikenal kurang disiplin menjadi lebih disiplin dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi kan udah tau dong kalau tugas guru itu nggak hanya mendidik dan mentransfer ilmu aja, tapi guru bisa berperan menjadi yang pertama berperan sebagai fasilitator yang membantu dan memudahkan proses belajar siswa. Yang kedua, guru bertugas menjadi motivator yang membantu membangkitkan minat, keinginan, dan semangat dalam belajar. Yang ketiga, guru berperan menjadi administrator yang mengelola berbagai aspek teknis pembelajaran. Yang keempat, menjadi supervisor yang bertugas mengawasi dan memantau kemajuan belajar siswa. Nah, yang kelima, guru bertugas menjadi konselor yang membantu siswa mengatasi hambatan dalam belajar baik itu akademis maupun yang non-akademis. Dan keenam, dan yang terakhir, guru bertugas menjadi pemimpin yang mengarungi dan mengarahkan siswa ke tujuan pembelajaran yang lebih efisien. Nah, keenam poin yang telah kami sebutkan tadi saling terkait dan melengkapi membentuk fondasi yang efektif, efisien, dan komprehensif. Nah, sekian penjelasan kami mengenai peran-peran guru.